Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Aulia dari kelas B, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini saya akan membawakan tentang jaringan tubuh manusia. Nah, berbicara tentang jaringan dalam biologi adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jaringan dipelajari dalam cabang biologi yaitu histologi, di mana histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh atau jaringan secara lebih detail menggunakan mikroskop, sediaan jaringan yang dipotong secara tipis. Nah, histologi amat berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi pada sel-sel tubuh, baik itu pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ada 4 kumpulan jaringan dasar yang membentuk struktur tubuh semua hewan, termasuk manusia dan organisme multiseluler tingkat rendah seperti arthropoda, yaitu yang pertama jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Nah, jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisinya sebagai organ sekresi dan penyerapan. Nah, jaringan epitelium ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, exotelium, di mana exotelium adalah jaringan epitelium yang berfungsi untuk membungkus organ bagian luar. Nah, yang kedua, endotelium, di mana jaringan endotelium ini berfungsi untuk membungkus organ bagian dalam. Nah, yang ketiga, mesotelium, di mana jaringan ini berfungsi untuk melapisi rongga tubuh. Nah, yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat adalah kumpulan sel yang tidak terkumpul terlalu rapat. Nah, jaringan ini berfungsi sebagai mengikat dan menyokong jaringan yang lain dan menyambungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, melindungi organ-organ, serta sebagai sistem imunitas dalam tubuh dan sebagai transportasi cairan yang ada di dalam tubuh. Nah, jaringan ikat ini ada berbagai jenis seperti jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, jaringan ikat penyokong, serta jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Nah, yang ketiga, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk melakukan pergerakan dari berbagai bagian tubuh. Jaringan ini terdiri atas kumpulan sel atau saraf otot atau miofibril halus untuk membantu proses pergerakan. Nah, dalam hal ini otot melakukan pergerakan mekanisme kontraksi otot dengan cara memanjang maupun memendek. Nah, macam-macam jaringan otot yaitu jaringan otot lurit, otot polos, dan otot jantung. Nah, yang keempat, jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun dari serabut dari berbagai kandungan sebagai penghantar impuls dari reseptor saraf pusat dan kembali lagi pada efektor. Jaringan saraf ini memiliki fungsi sebagai penghantar rangsangan kepada impuls dan terdiri dari berbagai sel saraf atau neuron. Nah, bagaimana mengetahui apabila terjadi kerusakan pada jaringan manusia? Yaitu dengan cara histopatologi, di mana histopatologi adalah cabang biologi yang mempelajari tentang kondisi dan fungsi jaringan yang berhubungan dengan penyakit. Nah, histopatologi dilakukan dengan cara mengambil sampel jaringan atau dengan cara mengamati jaringan
setelah kematian terjadi. Hal ini dapat membandingkan apabila ada suatu penyakit yang apabila kita ketahui benar-benar menyerang atau tidak. Itulah struktur jaringan tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.